Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Listiani dari kelas 03 TPLT 001 dengan NIM 221011400010. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamik routing. Pengertian dinamik routing. Routing dinamik adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Keuntungan dan kerugian dinamik routing. Keuntungan dinamik routing yang pertama hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya atau jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Kemudian ada kerugian dinamik routing. Yang pertama, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Yang kedua, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Kemudian ada macam-macam protokol routing dinamik. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua ada IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Yang ketiga ada OSPF atau Open Short Path First. Yang keempat ada EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Yang kelima ada BGP atau Border Gateway Protocol. Kemudian ada cara kerja dinamik routing. Cara kerja routing dinamik yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing table. Dengan kata lain, dinamik routing adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Secara khusus, dynamic routing merupakan jenis routing yang paling mudah dikonfigurasikan dan lebih efektif dalam memiliki rute terbaik untuk sebuah tujuan jaringan serta dapat menemukan jaringan terluar. Kemudian di sini ada studi kasusnya, jaringan perusahaan yang berkembang. Skenarionya, perusahaan XYZ adalah organisasi yang berkembang pesat dengan beberapa kantor cabang dan lingkungan jaringan yang dinamis. Perusahaan ini membutuhkan solusi routing yang adaptif untuk mengatasi pertumbuhan dan perubahan topologi jaringan yang sering terjadi. Rincian jaringan untuk kantor pusat, alamat IP-nya 10.0.0.0/24, kemudian untuk router IP-nya 10.0.0.1. Untuk kantor cabang 1, alamat IP-nya 10.0.1.0/24, untuk router IP-nya 10.0.1.1. Kantor cabang 2, alamat IP 10.0.2.0/24, router IP-nya 10.0.2.1. Tujuannya menerapkan dynamic routing menggunakan protokol OSPF untuk memastikan penyesuaian otomatis terhadap perubahan topologi dan memastikan kehandalan komunikasi antara kantor pusat dan cabang-cabang. Langkah-langkah konfigurasi. Yang pertama, aktivasi OSPF di setiap router. Administrator mengaktifkan OSPF pada setiap router di kantor pusat dan cabang-cabang. Plain text router OSPF 1 network 10.0.0.0.0.0.255 area 0. Dengan konfigurasi ini, router secara otomatis bertukar informasi OSPF untuk menciptakan tabel routing dinamis. Yang kedua, verifikasi konvergensi. Administrator memverifikasi bahwa semua router mencapai kesepakatan tentang informasi routing dan bahwa tabel routing dinamis telah dikonvergensikan. Yang ketiga, ada penambahan kantor cabang. Saat perusahaan membuka kantor cabang baru, router di lokasi tersebut secara otomatis berpartisipasi dalam OSPF dan menyesuaikan informasi routing mereka. Yang keempat, ada pemilihan fleksibilitas. Jika terjadi perubahan topologi seperti penambahan atau penghapusan jalur, OSPF secara otomatis mengupdate table routing tanpa intervensi manual.
Kemudian keuntungannya ada adaptasi tinggi, protokol OSPF secara otomatis menyesuaikan diri terhadap perubahan topologi tanpa memerlukan konfigurasi manual. Skalabilitas cocok untuk perusahaan yang berkembang karena dapat menangani penambahan kantor cabang tanpa perlu konfigurasi manual yang intensif. Ada pengoptimalitas jalur. OSPF menggunakan algoritma SPF untuk menentukan jalur terpendek, mengoptimalkan lalu lintas dalam jaringan. Catatan penting, dynamic routing cocok untuk lingkungan jaringan yang dinamis dan berkembang. Pilihan protokol seperti OSPF, RIP, atau BGP harus disesuaikan dengan skenario spesifik dan kebutuhan perusahaan. Pemeliharaan yang baik dan pemantauan konstan diperlukan untuk memastikan kestabilan dan keamanan jaringan. Kesimpulannya, dynamic routing merupakan teknik yang sangat penting dalam jaringan komputer dan mengirimkan paket data dengan cara yang efisien dan optimal. Dengan dynamic routing, jaringan dapat mengalokasikan sumber daya jaringan secara efisien, mengalokasikan sumber daya jaringan secara efisien, menangani perubahan topologi jaringan yang lebih baik, mempercepat pengiriman data, mengurangi latensi, dan memperbaiki keandalan jaringan. Pemilihan antara dynamic routing dan routing statis harus dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan spesifik jaringan. Setiap kekurangan dinamik routing harus dievaluasi dalam konteks kebutuhan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.